Hafiz Pasha. Oke, oke dong. Masih jadi. Halo semua, oke. Halo semua, balik lagi di Cerita Maya. Kali ini kita bakal ngobrol sama Hafiz Pasha. Halo Hafiz. Halo, Kak Maya. Selamat datang, makasih ya udah mau datang gitu berbagi cerita di podcastnya Cerita Maya. Sangat-sangat terhormat bagi Aduh, saya. Udah wih. diundang nih sama Kak Maya dari Cerita Maya. Eh, Sangat-sangat apa ya, Apa? ekspresif banget Kak Maya tuh. Jadi saya sangat-sangat suka banget kalau misalnya diundang kayak begini, apalagi sama Kak Maya nih. Waduh, terima kasih loh. Nah, Hafiz, lu kan kuliah di jurusan fisika ya? Iya, betul. Nah, apa sih yang bikin lu milih fisika? Apakah dari dulu suka atau ada cerita unik nih di balik pilihan lu itu? Oke, jadi backstory banget ya. Hmm? Eee, Sebenarnya aku adalah mahasiswa semi gap year, Hmm? jadi sebelum aku masuk IPB ini, Hmm? aku tuh masuk di Universitas Diponegoro, Semarang. Oh gitu. Ya, aku tuh sebagai mahasiswa di jurusan mesin, Hmm? mesin Universitas Diponegoro, dan se aku bisa adaptasi di sana, cuman kenapa aku pindah nih ke IPB, karena lebih deket aja sih sama keluarga, karena emang keluarga di Jakarta. Jadi ya waktu itu lagi sibuk-sibuknya nih kayak ngelas, terus Hmm? gambar mesin segala macam, itu lagi sibuk-sibuknya tuh. Jadi aku mau coba nih ikut tes lagi gitu, dan aku milih di IPB di Mhm. jurusan fisika di pilihan pertama, dan alhamdulillahnya keterima. Kenapa aku milih fisika? Mhm. Sebelumnya tuh aku di mesin itu emang belajar fisika dan aku sangat suka fisika. Bener-bener suka fisika karena di fisika itu tuh dibanding ya di jurusan FMIPA yang lain, Iya. itu mereka tuh pakai bahan-bahan yang berbahaya, kayak Mmm. zat-zat yang berbahaya. Sementara di fisika ini tuh kita pakai, mekanikal, jadi lebih ke Lebih safety ya? alat-alat yang lebih safety gitu. Jadi nggak Mmm. langsung kena tangan kalau misalnya, zat yang berbahaya, misal korosif dan segala macam. Jadi kalau di fisika itu emang benar-benar kita menghitung sesuatu ya yang ada di sekitar kita gitu, Oh, nggak berarti perlu pakai lebih bahan berbahaya. relate ya sama Betul kehidupan betul kita banget ya. betul banget. BTW kamu waktu di Ponorogo itu udah berapa semester? Udah semester berapa? Di Universitas Diponegoro Heeh. itu aku udah 2 semester, udah 1 tahun berarti. Oke, Mhm. dan itu tuh apa tuh yang buat kamu, kok kayaknya mau nyerah ya kalau gitu kan? Iya nggak sih? Kan Eee, sayang ya kalau udah 2 semester gitu. Betul, bukan menyerah, Mhm. lebih ke aku sebelum lulus SMA tuh aku udah punya impian mau kuliah di IPB. Oke. Jadi sebelum masuk Universitas Diponegoro tuh aku mau masuk di IPB nih, cuman Mhm. karena kebetulan gak terima, jadi sakit hati lah gitu, kayak Ya, sama IPB patah gitu. hati sama Patah IPB. hati Ya banget, Allah, mhm. Hafiz. Terus Eee, terus? jadi itu udah kayak mau berharap lagi cuman Mhm. susah, makanya, coba deh tahun depan aku sekalian belajar lagi gitu. Mmm. Dan alhamdulillahnya keterima nih di IPB, di kampus impian gitu. Yeay, kampus impian IPB. Oke oke oke, keren ya. Jadi terus gimana tuh pas masuk? Lu, bilang maksudnya awalnya itu kan udah semester 2 kan, lu Mhm, masih ikut dan itu orang tua mendukung? Kan ada yang eee, orang tua juga, "Ya duit gue udah bayar situ, masa lu mau masuk sini lagi?" Gitu. betul, jadi itu kalau secara finansial Mhm. ayah sama ibu menyanggupi, karena kebetulan juga di IPB ternyata kalau di total tuh lebih murah gitu loh Oh gitu. dibanding di Undip waktu Mhm di mhm. Semarang dulu. Mhm. Dan emang, eee, awalnya ayah sama ibu tuh keluarga tuh sangat-sangat tidak mendukung aku masuk IPB. Karena apa, waktu tes juga, waktu daftar tes tuh aku diam-diam gitu loh. Serius? Diam-diam buat Backstreet sama IPB? diam-diam buat daftarnya, jadi aku Oke. langsung daftar aja gitu, Mhm nggak mhm. ngomong-ngomong sama siapa-siapa. Pas Mhm. udah pengumuman terus keterima baru deh kasih tahu kalau ke orang tua, ke keluarga, kalau misalnya aku dapet IPB gitu. Mhm. Karena emang dulu tuh om aku tuh emang dia, lulusan IPB angkatan 22 di SKHB, Oh, di kedokteran oke. hewan. Nah, Mhm. terus aku tuh pengen ikutin nih gimana sih cara masuknya IPB gitu Mhm kan. mhm. Dan ternyata alhamdulillah dapet, tapi dalam keadaan aku semi gap year atau udah pernah kuliah di kampus sebelumnya Mhm gitu mhm ya. mhm.
Aku nggak masalah sama itu. Jadi kalau menurut aku itu adalah suatu step, memang bener-bener step yang jauh, tapi Mhm. itu aku, udah bisa beradaptasi karena aku sebelumnya udah kuliah gitu. Jadi aku nggak kaget sama dunia kuliah yang sekarang gitu. Jadi, perbedaannya tuh apa tuh yang dulu sama sekarang? Yang dulu sama yang sekarang tidak ada perbedaannya, Heeh. cuman bedanya kalau di Semarang panas, di Bogor juga panas ternyata, Oke oke tapi oke. kalau hujan di sana cukup dingin, di sini sangat dingin banget. Oh dingin banget Dingin ya. banget. Oke Kak, kan boleh di-spill lah, kan tadi itu kata Hafiz itu kalau di fisika nih, tentang ya jadi lebih relate ya, Mhm, tentang kehidupan sehari-hari kita itu kayak gimana sih? oke. Jujur aku tuh, masih sebagai pemula lah sini ya, tapi aku, udah mulai berusaha untuk beradaptasi sama kehidupan mahasiswa fisika, di Mhm. mana semuanya tuh perlu dikalkulasi. Bukan perlu sih, tapi aku iseng aja buat kalkulasi. Bener nggak ya, hukum-hukum di fisika ini tuh relate gitu sama kehidupan kita. Karena emang banyak omongannya Mhm. kalau kehidupan di fisika itu tuh relate, kata orang-orang tuh kayak semisal kita nih naik motor Mhm. itu berapa kecepatannya sampai di, tempat itu tuh di jam berapa gitu. Nah, aku tuh iseng kalkulasi aja sebelum aku berangkat tuh aku bener apa, kalau misal aku berangkat jam segini nyampenya di jam segini atau enggak ya gitu. Aku tuh Mmm. pengen ngebuktiin kalau fisika tuh bener atau salah gitu. Tapi ternyata tadi pagi aku kebetulan datang Mhm. ke Cerita Maya ini Mhm. tuh dari jam 7:30 sebenarnya, jam 7:30 dari 7:30. kosan. Ya, kosannya di mana nih? Kosannya di Cibanteng. Oke, Jauh terus banget terus? nih harus ke kota Ya, gitu kan. Nah, ya ya. jam 7:30 aku berangkat, aku kalkulasi ternyata, lewat jam 8 lebih 1 menit. Mmm. Aku nyampe di parkiran ternyata lebih cepet di jam 7:58 karena apa, nggak macet. Aku lewat Mmm. jalanan yang lebih, ya maksudnya nggak crowded, nggak Mhm. macet gitulah. Ternyata emang bener, eee, apa namanya, ilmu di fisika itu tuh kita pakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada yang Mhm. tadi, naik motor aja udah termasuk, Ada ilmu fisikanya ya? iya betul, ilmu Dari fisikanya. kecepatan berapa gitu, berapa kilometer Mhm, per jam yang kita pakai gitu, mhm. dan itu kita akan sampai berapa lama gitu ya? Betul betul, hitungannya ya kalau di rumus fisika tuh kilometer per jam, di mana kita, menggunakan jarak dan waktu untuk kita menghitung kecepatan motornya. Atau kalau misalnya kita punya kecepatan dan jaraknya, kita tinggal kalkulasiin tuh kita menempuh berapa jam ke Mmm. tempat itu, gitu sih. Oke, itu relate banget sih ya Mhm, memang kita kalau kerja gitu ya betul. untuk jarak dan ada lagi nggak sih contoh-contoh lain yang lebih kita pakai Banyak. sehari-hari? Apa banyak Kita banget ini sih sekarang memang? pakai mic ya, mic ini kan Oke, kita mik. menangkap suara gitu Ya. kan. Suara itu tuh berawal dari gelombang. Jadi di Mhm. fisika ini tuh ada mata kuliah gelombang, terus kita, melihat juga tuh bagaimana kalau suara ini tuh ternyata bukan, sekedar kayak kita ngomong A, B, C, D gitu, Mhm. enggak, ternyata suara itu tuh terbentuk dari gelombang-gelombang dari pita suara kita gitu loh. Oh gitu. Jadi itu di pita suara kita tuh ada ada gelombang yang berbentuk. Jadi kalau gelombang itu kalau misalnya ada grafik nih, grafik Heeh, begini, heeh. gelombang tuh bentuknya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan itu tuh Oke. membentuk suara-suara kayak A, B, C, D. Jadi nggak terbentuk dari mulut kita aja, ternyata pita suara kita tuh bergelombang atau, berbentuk gelombang gitu. Oke, kalau mau lebih dalam masuk aja FMIPA ya teman-teman ya. Betul betul betul. Luar biasa sih, keren banget. Mhm, Nah terus, Hafiz ini kan angkatan 61 ya? betul. Berarti udah semester 2. Udah lewat semester 2 sekarang semester 3. Oke, sekarang semester 3, semester ganjil ya. Nah, di selama semester 1, 2, dan 3 itu apa sih yang dipelajari di FMIPA? Karena aku baru dapet FMIPA-nya di semester 3, Heeh. jadi semester 1 sama semester 2-nya Oh, aku baru masih umum kebagian, iya ya? masih Mhm umum, mhm tapi mhm. aku udah kebagian di mata kuliah kimia dasar, Mhm. biologi, sama fisika, sains dan teknologi. Di Heeh mana, itu sangat-sangat membantu pas, aku di FMIPA karena heeh. emang relate banget ternyata, mata kuliah dasar itu tuh di fisika sama Mhm. matematika sih. Kebetulan, aku juga dapet matematika sama kalkulus itu bener-bener dapet banget tuh. Lu Maksudnya seneng banget ya kayaknya ya, bener, kalau aku hitung-hitung ya? ngitung-ngitung tuh suka banget karena apa, apa ya, aku dulu emang sebenarnya tuh aku nggak terlalu suka buat ngitung-ngitung, tapi Mhm. aku tuh penasaran kalau misalnya ini dihitung tuh hasilnya jadi apa gitu ya. Jadi kayak, aku tuh aku tuh kayak orang yang penasaran sama banyak hal, Mhm. tapi tuh aku nggak suka sama, hal-hal yang, apa ya, yang udah ada jawabannya. Aku lebih suka Oke. tuh, berpikir
yang belum ada jawabannya gitu. Jadi aku bisa Wow. mengarang jawabannya tuh apa. Oke, jadi bukan yang pasti ya, yang masih bisa Betul. lu cari-cari dan kayaknya lu Mhm. seneng banget sama tantangan ya? Bisa dibilang iya. Seneng banget sama tantangan nih Kakak Hafiz ya. Nah, oke, selain sibuk kuliah nih, lo juga kan aktif di olahraga ya, Betul. flag football. Mhm. Bisa ceritain nggak sih awal mula lo kenal sama olahraga ini? Oke, balik lagi, aku kenal sama olahraga ini tuh dari, awalnya aku juga coba nyoba sebenarnya. Aku Mhm tuh penasaran sama olahraga yang belum pernah aku coba. Kayak, kasti, bola kasti, kayak baseball, mhm. softball, terus ya ini salah satunya adalah flag football. Flag football ini tuh awalnya tuh permainan dari Amerika sebenarnya, dari Mmm, Amerika Serikat. Jadi, bisa kebawa ke sini tuh karena emang banyak influence dari Amerika Serikatnya sendiri tuh ke kita. Jadi banyaknya apa, makanya olahraga ini tuh bisa masuk ke Indonesia dan kebetulan dari IPB ini kita punya UKM nih. Jadi UKM-nya itu emang, mhm udah lama juga dan itu tuh dari olahraga di Amerika sana, di Amerika Serikat dan, dari flag football ini tuh banyak banget yang berpotensi dan aku melihat UKM ini tuh sebagai salah satu penopang aku buat olahraga. Bukan bukan sebagai, kayak mau menunjukkan diri kalau gua tuh ini, kalau gua tuh itu, enggak. Aku tuh mhm. eee, menganggap kalau olahraga ini tuh sebagai, eee, penopang prestasi sama ya biar sehat kita olahraga kan. Wes, keren keren. Berarti, nah flag football ini kan belum sepopuler olahraga lain ya, Betul. kayak futsal atau basket gitu kan. Apa sih yang bikin lo tertarik banget sama olahraga ini? Iya tadi itu yang, sempet aku mention juga karena Heeh emang aku belum pernah coba nih heeh. olahraga ini tuh kayak futsal nih udah banyak nih maksudnya kalau futsal kalau ya manusia biasa Iya, bukan atlet gitu ya, mhm. mau ikut futsal terus mau berprestasi nih di futsal kita kan harus seleksi yang banyak. Basket juga sama tuh seleksinya banyak apalagi di Mhm SP kan basketnya mhm. bagus banget ya, Iya. bagus banget basket vokasi itu. Terus, kayaknya aku perlu coba tantangan yang baru gitu. Heeh, Flag football terutama karena aku baru pertama kali tahun kemarin tuh aku mhm pertama kali tahu flag football mhm. dan itu tuh kayak, wah ini tuh, baru nih kayak baru pertama kali coba, baru pertama kali melihat, baru pertama kali kayak, "Ini olahraga apa sih?" Awalnya tuh karena penasaran aja, karena Mhm penasaran, "Apa sih ini?" Gitu. mhm. Terus dari sini tuh kita bisa berprestasi atau enggak gitu. Kalau mahasiswa IPB kan ya gimana paling Iya, ya ngincer prestasi kan, karena prestasi ya. emang perlu banget nih prestasi ini kan buat kayak SKS lah atau ya seenggaknya tuh sombong lah. Bisa sombong itu tuh udah termasuk Sombongnya tapi privilege. prestasi ya, Betul betul privilege, betul. betul banget. Nah Jangan heeh, sombong karena, aku punya duit banyak." Oke, ya nggak aku apa-apa sih punya tabungan banyak nah gitu ya ya. tapi kalau tabungan nggak apa-apa Ah, lah nggak ya, apa-apa ya. tapi prestasi itu jarang-jarang banget buat disombongin Iya, gitu. bener bener bener. Terus apa sih tantangan yang paling besar yang lu rasain saat main flag football ini? Baik secara fisik maupun mental, ada nggak sih? Oke, yang Hmm? pertama tuh dari mental dulu kali ya, karena Mmm, emang kebetulan flag football ini tuh masih baru mhm hitungannya di Indonesia dibanding futsal sama basket. mhm. Jadi itu kita flag football ini kebanyakan lawannya sama pendahulu-pendahulu. Jadi kita tuh lawannya alumni-alumni, bapak-bapak gitu. Jadi Jadi segen ya? Jadi segen ya, wah gitu ya? iya, takut banget gitu loh kalau misalnya ketemu sama bapak-bapak kayak, "Pak, izin," gitu. "Pak izin ya saya mau it," gitu. "Pak, izin saya mau ngelewatin," gitu. Jadi ya dari mental mungkin Mmm, harusnya sih aman, mhm. tapi ya kalau misalnya ada tantangan tersendiri harusnya kita udah diajarin juga buat di flag football ini tuh diajarin kalau kita tuh harus respect ke lawan gitu, harus menghormati lawan. Mhm. Jadi kita tuh nggak memandang orang itu tuh sebagai lawan kita, tetapi sebagai teman aja Teman gitu, gitu. iya, Karena emang kita partner lah lawannya ya gitu, betul, mhm. karena di partner karena apalagi di Bogor kan, di Bogor itu Mhm kan, udah lama juga nih komunitasnya dan emang kalau dari saya sendiri, saya belum terlalu, masuk banget nih ke komunitas, mhm. tapi teman-teman yang dengar podcast ini mungkin ada yang di komunitasnya atau yang ikut UKM flag football di luar IPB, itu bisa ya kalau dari aku sih dari mental ya aman aja sih, tapi yang lain nggak tahu. Tapi di flag football ini tuh diajarin buat menghormati lawannya dan tantangan dari fisiknya itu mungkin capek aja, kalau Capek ya? capek buat larinya sih. Tapi kalau misalnya pemainnya banyak, terus kita selalu ganti nafas, selalu ganti orang, kayaknya nggak Mhm. capek. Dan itu emang bener-bener seru kok.
Nah, seru banget. mungkin buat teman-teman yang mau gabung juga bisa ya, Kak, Betul ya? betul betul Lagi betul. open recruitment ya? Betul banget. Untuk di IPB ya, Kak? Kalau mau ikut, mau daftar-daftar itu gimana tuh, Kak? Saya ada Ada? sulap nih, ada sulap. Ada sulap? Ya. Tiba-tiba, Iya. wah, Open open recruitment nih buat recruitment. teman-teman dari sekolah vokasi juga bisa ikut Betul kan ya, betul, Kak, ya? betul betul. Mmm, Karena ada juga nih, senior kita dari sekolah vokasi itu, banyak banget. mhm. Ada juga yang pernah jadi apa, perwakilan di Bogor juga kebetulan, dari anak vokasi. Udah, apa ya, udah aktif ikut lomba ya, Kak, ya? Betul betul Dan banget. baru dapet juara katanya ya? Iya, benar dari Wih, juara. selamat. Nah, kenapa? Boleh, paling juaranya nggak juara satu sih, juara 3 Ya, aja. kan namanya juga dimulai, kan Iya, benar baru, ya baru. enggak sih? Nah, kalau misalnya ada mahasiswa orang awam nih yang baru pertama kali dengar flag football, menurut Kakak itu gimana sih cara paling gampang ngenalin olahraga ini biar mereka itu tertarik? Oke, awalnya sih kalau dari saya sendiri, Mhm itu penasaran aja dulu, penasaran gimana sih cara permainan itu bekerja. mhm. Kalau misalnya, masih takut nih, takut ada kontak fisik dan segala macam, enggak, aman aja. Eee, cedera yang paling parah di flag football ini Mhm? sendiri itu adalah kram sebenarnya. Oke. Kram aja, kram kaki bukan. Kaki yang betis itu ya, Iya Kak, ya? betis, betul, Karena lari mungkin ya? karena lari, Oke. bukan sampai patah kaki lah, enggak sampai segitu, enggak sampai segitu. Cukup cuma sampai kram aja. Dan cara pengenalannya mungkin, ya kalian datang ajalah ke latihan, apalagi di flag football ini kita ada latihan di hari Minggu di Iya? Taman Helang, sama kalau di IPB itu di hari Kamis jam 4 di Stadion Gelora di Dramaga. Nah, boleh banget tuh kalau yang berminat mungkin ya, Betul. langsung aja datang ke latihannya. Boleh ya, Kak, ya, nanti langsung gabung Boleh gitu ya? banget boleh banget. Nah, oke, kita balik lagi ke pertanyaan terkait jurusan fisika ya, Kak, ya. Mhm Orang itu kan sering mikir fisika itu ribet ya, mhm penuh rumus. Nah, mhm. menurut Kakak itu gimana sih cara yang paling enak untuk nikmatin kuliah di fisika biar nggak terlalu bikin pusing? Mmm, Kuliah di mana-mana pusing ya. Benar benar benar, Kuliah di mana-mana pusing ya? pusing, betul betul. Caranya mungkin ya find your cozy place. Jadi cari tempat nyaman kalian buat belajar, tempat nyaman kalian buat, eee, memahami sesuatu. Jadi itu kalian nggak terlalu stres buat mikirin si fisika ini. Jadi itu kayak let it flow aja gitu. Kalau misalnya Mmm, kalian punya tempat yang nyaman, itu tuh kalian pasti ngerasa kalau fisika ini tuh ya udah sekedar hitung-hitungan aja gitu. Kalau misalnya di tempat nggak nyaman pasti mikirin, "Ini rumus apa sih? Ini tuh yang ya. membelakangi ini tuh apa?" Gitu. Jadi nggak perlu mikirin sampai ke situ. Jadi kalau misalnya jadi apalagi mahasiswa FMIPA ya, Mhm. dibawa santai aja. Dibawa santai dengan ya porsi belajarnya mungkin lebih banyak dibanding fakultas-fakultas lain. Karena emang kita tuh emang dasarnya dari ilmu sih kalau FMIPA tuh. Ya, keren banget. Kalau dilihat nih dari kacamata mahasiswa fisika, ada nggak sih hal-hal di olahraga flag football itu yang bisa dikaitin sama ilmu fisika? Misalnya nih, soal kecepatan lari, lempar bola, atau strategi tim? Oke. Itu pertanyaan yang sangat-sangat menarik karena Mhm, saya belum pernah ditanya seperti itu, heeh. Jadi itu, eee, per ke keterkaitannya dari flag football sama fisik itu banyak. mhm. Dari lempar bolanya itu dari gaya parabola, terus kecepatan lari juga itu dihitung, dari pakai rumus kecepatan, terus, eee, apalagi ya, strategi itu bisa bisa juga, cuman saya masih lupa sih, maksudnya masih pemula lah, masih pemula. Mhm. Jadi, ya kalau bisa dilihat juga dari sekitaran kita itu kita masih pakai ilmu fisika, ya kalau di olahraga tersebut pasti juga pakai ilmu fisika juga sih. Jadi, Mhm. sangat-sangat keterkaitan apalagi olahraga yang harus melempar bola terus dan berlari sih. Berarti Kakak pernah nih pakai pemahaman fisika Kakak itu buat ngejelasin atau bahkan ngebantu performa tim lapangan saat lomba? Betul pernah. Mhm. Waktu juara 3 kemarin saya sempat bilang kalau, coba pelari yang ada di sebelah kanan saya, kecepatannya lebih ditingkatin lagi, saya pasti ngelempar bolanya akan lebih apa namanya, Lebih cepat? lebih cepat lagi jadi Mhm. mereka tuh jadi si pelari ini tuh Mhm. bisa langsung dapat gitu bolanya. Oh benar ternyata, kita, sempet kita coba pakai ilmu yang fisika tadi dan kebetulan berhasil juga dan emang waktu di IPB juga kalau latihan karena emang,
dari teman-teman, lain tuh yang mimpin latihan, Mhm. saya sempat coba pakai ilmu fisika juga, coba, yang sebelah kiri larinya agak dipelanin dikit, yang kanan tolong dicepetin gitu, karena nanti Nah, kalian tuh pasti berseberangan sama mata saya yang iya si iya iya. pelempar gitu. Jadi itu strateginya ya, Kak, ya, Betul yang ini strategi. pelan, yang ini agak cepet gitu Mhm, ya? Oke oke, ini juggling antara kuliah fisika yang cukup padat sama latihan flag football itu pasti butuh manajemen waktu kan, Kak? betul. Nah itu biasanya gimana bagi waktunya, Kak? Oke. Jadi sebenarnya tuh ada 2 yang Mhm perlu ditingkatkan, manajemen waktu sama, skala prioritas. Jadi kalau mhm. dari aku sendiri, aku tuh nggak akan ikut latihan sebelum tugas-tugas fisika selesai gitu. Jadi aku mau cari, UKM ini prestasi, tapi juga aku akademik pinter gitu ya. Saya skala Keren. prioritasnya tuh pertama ya aku kuliah dulu, Mhm sama tugas-tugas, setelah itu baru UKM atau latihan gitu. Jadi, karena kebetulan kita latihannya di jam 4 mhm. di jam 4 hari Kamis, aku punya waktu 3 hari Senin, Selasa, Rabu jadi hari Sabtu malah, hari Mhm. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu untuk ngerjain tugas. Dan Oke itu tuh oke. bikin aku bisa balance dari akademik sama non akademiknya. Keren sih memang kita itu selain non akademik, akademik itu yang utama ya, Betul, kayak jadi jangan betul. terbalik ya nggak, non Betul, akademik ini tapi akademik terbengkalai ya, Kak, ya. mhm. Terus ada nggak sih, Kak, pernah ada momen di mana kuliah dan latihan itu tabrakan? Jadi terus gimana cara menyelesaikannya, Kak? Pernah nggak? Misalnya harus ikut lomba ini, tapi ada kuliah ini, UTS ini atau apa gitu? Oke. Karena kebetulan belum pernah, jadi itu Jadi kalau berjalan terus ya, jadi berjalan beriringan ya? betul, beriringan terus. Jadi, eee, aku pernah Hmm. sekali itu, UKM waktu itu di jam 4 juga, cuman di Mhm hari Rabu. mhm. Sementara aku di jam 4 itu masih ada kelas, jadi mau nggak mau aku ikut kelas dulu gitu. Jadi aku nggak bisa ngeprioritasin UKM dulu baru kuliah, nggak bisa. Soalnya aku masuk IPB itu buat kuliah bukan buat, UKM sebenarnya. Jadi, Cakep. ya itu skala prioritas sih sebenarnya, balik lagi ke skala prioritas. Ih, cakep tuh, memang harus diikutin ya teman-teman semua ya. Meskipun kita aktif di Di organisasi, organisasi. kita harus tetap utamakan akademik. Nah kalau, menurut Kakak nih ada kesamaan nggak sih antara ngerjain soal fisika yang rumit, Mhm. sama strategi main flag football di lapangan? Itu ada, banyak banget. Apa tuh? Jadi rumitnya memang rumit sekali, rumus-rumus fisika dan strategi tim juga. Karena emang strategi itu kan ya perlu satu orang yang mimpin gitu. Mhm. Jadi ya perlu satu kepala aja kalau misalnya strategi dan kita sebelumnya kepake kepala kita itu di rumus-rumus fisika gitu. Jadi ada keterkaitannya juga sih. Jadi kita harus apa ya, harus pinter-pinter di mana, di fisika ini kepake, di flag football ini juga kepake gitu. Oke. Ya aman sih harusnya sih. Keren keren. Nah, ada pesan nggak sih buat Kak Hafiz nih, buat mahasiswa lain yang mungkin ragu mau aktif di organisasi atau olahraga karena takut kuliahnya keteteran gitu, Kak? Oke. Jadi aku tuh sekarang lagi mengemban tugas sebagai staf Kemenpora Mhm. dan aku juga, sebagai steering committee-nya IPB-RAN. Widih, keren. Terus aku ikut tuh KM tuh ada 2, ada Heeh. catur sama flag football. Oh. Terus ya aku sekarang sebagai mahasiswa di salah satu jurusan tersulit ya Mhm. di dunia di dunia. Di dunia. Tapi ya semuanya dianggap sibuk karena kalian sendiri yang penonton tuh pasti punya, kesibukannya masing-masing. Terus kayak ya kalau misalnya kalian kuliah itu tuh pasti pusing, Mhm banyak tugas segala macam. Nah, aku juga merasakan seperti itu, apalagi aku juga harus ikut UKM, mhm. ikut organisasi, ikut kepanitiaan yang banyak juga itu ya balik lagi kita harus manajemen waktu yang bagus, skala prioritasnya yang, juga bagus. Jadi dari kita tuh nggak keteteran gitu. Oke oke. Next target Kakak tuh apa nih? Baik di bidang fisika maupun di flag football? Oke, aku kebetulan punya cita-cita buat jadi staff di Google, Wow. Google Singapura, Wih, amin. sama mau ikut banyak project sih di bagian IT. Terus ya aku juga mau, eee, juga punya cita-cita jadi sebagai welder sih, pengelas.
tapi bukan sebagai pengelas biasa. Jadi aku mau kayak pengelas nyelam gitu karena katanya nih Oke. aku Oh tuh jadi, punya memang ada ya Kak yang iya kita ngelas nyelam tuh ngelas ngelas ya itu tuh oh, ada karena aku dapat bocoran juga nih dari Om heeh kalau si apa yang ngelas di bawah laut itu tuh heeh. gajinya gede banget. Gajinya Kak sekali sekali ngelas itu heeh hitungannya bukan per bulan atau per minggu, heeh, jadi itu per ngelasnya per jam per jam. Jadi dan gajinya itu per jam itu kalau nggak salah 1 jamnya itu bisa sampai $2.000 wow, per mungkin ada jam. yang berminat juga, tapi kan Kak itu ya ampun, kita untuk menyelam ke lautnya aja itu Udah ngeri-ngeri. ngeri-ngeri sedep ya gitu, apalagi sambil bawa-bawa peralatan kayak begitu Kak. Tapi Betul. semoga mudah-mudahan terlaksana semua Amin keinginan amin. Kak Hafiz ya Kak. Amin. Terima kasih, Dan Kak. pokoknya dilancarkan kuliahnya sampai lulus nanti, Amin. lulus tepat waktu dan makin banyak prestasi di bidang-bidang non akademik ya Kak ya. Amin. Terima kasih udah mau loh berbagi cerita di podcast Cerita Maya episode kali ini. Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya Kak ya. Ya, jangan lupa subscribe, share juga. Dan share juga ya. Pokoknya nanti di sini banyak cerita-cerita banget dari mahasiswa-mahasiswa. Kakak juga jangan lupa nanti subscribe dan like Aman aja. YouTube-nya di House of Adam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima kasih. Hafiz.